Hutan tak hanya soal tegakan pohon menjulang ke angkasa, tak juga cuma soal yang tumbang dilibas bulldozer. Ada manusia dengan beribu cerita di dalamnya. Saya Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia bersama film produser Joni Aswira dan fotojurnalis Miki Peresia, menempuh perjalanan ribuan kilometer, merekam kompleksitas relasi manusia dan hutan dalam beragam perspektif. Mulai dari kesehatan, ekonomi, konflik berdarah, sampai keadilan gender di sepanjang hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, salah satu hutan terakhir yang tersisa di Pulau Sumatera. Kami mendatangi sejumlah desa di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Perjalanan kami mulai dari kota Jambi. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 jam dan sempat bermalam di kawasan Bangko, Kabupaten Merangin, akhirnya saya sampai juga ke Desa Renah Plaan yang merupakan desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kita akan belajar dari warga desa bagaimana mereka hidup lestari dengan alam tanpa harus merusak hutan yang ada di sekitar mereka. Kami disambut Marzon April, Kepala Desa Renah Plaan. Kepada kami, Marzon tidak membantah leluhurnya sampai generasi setelahnya membuka lahan di kawasan yang kini dikenal sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat. Namun kini mereka berubah, dari perambah menjadi penjaga hutan. Hukum adat pun ditegakkan. Desa ini itu tidak boleh masyarakat numbang sembarangan. Nah, kenapa? Sebab takutnya kita besok, ya mungkin kalau bencana lah dianggap longsor, banjir. Nah, mungkin tidak begitu kita tumbang, begitu kejadian itu tidak. Kita mikir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah. Hukum adat mengikat siapa saja. Pelanggarnya diganjar 20 kg beras dan 1 ekor kambing. Namun bukan denda yang membuat mereka berat melanggar. Rasa malulah yang menjaga perilaku mereka. Hukum adat bagi mereka jauh lebih berat ketimbang yang dibuat negara. Karena budaya malu masih terjaga di antara mereka. Hukum adat nih, karena hukum adat nih barang siapapun yang melanggar, kita tidak ada yang namanya tebang pilih, kan? Nah, beranak tiri, beranak kandung, kita tidak ada yang namanya adat, kan? Nah, itu karena malu bagi masyarakat itu tuh kalau dihukum adat, ya kan? Karena peraturan ini kan bikin bersama. Warga desa Renah Plaan berhasil mencapai swasembada beras dan pangan organik. Mereka sudah menerapkan konsep ketahanan pangan yang sebenarnya di saat pemerintah baru sebatas berbicara tentang itu. Luas Taman Nasional Kerinci Seblat sekitar 1,4 juta hektar, terluas di Indonesia. Meliputi 371 desa di 4 provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Luas lahan yang telah dibuka mencapai 105.000 hektar dan sebagian dibuka sebelum pemancangan batas. Pembukaan kawasan hutan ini memiliki konsekuensi berat. Tak jauh dari Renah Plaan, Desa Pasar Mesurai, Eva Yanora, seorang tenaga kesehatan puskesmas, memiliki jadwal kunjungan ke rumah pasien penderita malaria yang baru sembuh. Hampir semua pasiennya adalah pekebun yang tinggal di kawasan yang dulunya adalah hutan belantara. Warga desa merasakan betapa virus yang dibawa binatang berpindah ke tubuh mereka akibat aktivitas perambahan. Malaria jenis baru, Knowlesi, ditemukan di daerah ini. Virus ini biasanya menjangkiti monyet, namun belakangan menular ke manusia melalui gigitan nyamuk. Pasar Mesurai menjadi salah satu daerah endemik malaria. Ya, karena ini hutan kan masih dekat dengan hutan, terus nyamuk-nyamuk tuh masih berkeliaran. Terus untuk yang di kebun, orang tuh kan dia untuk sumber airnya dia buat bak.
Jadi baknya tuh rata-rata mungkin ada jentik-jentiknya, untuk perindukannya lebih banyak di situ dia. Kalau untuk yang di kebun. Mereka rata-rata nampungnya air hujan, mana yang sungainya jauh. Perambahan hutan berdampak pula pada rusaknya habitat satwa, termasuk harimau. Ada perubahan perilaku harimau, yang dalam beberapa kasus memangsa manusia. Perubahan perilaku ini karena harimau terserang canine distemper virus atau CDV, yang sering disebut virus anjing. Virus ini mempengaruhi sistem saraf harimau, semacam gangguan jiwa. Virus masuk ke tubuh harimau melalui hewan ternak yang pernah dimangsanya. Ternak disasar lantaran hilangnya mangsa alami harimau yang disebabkan rusaknya habitat karena aktivitas perambahan dan alih fungsi hutan. Inilah satu di antara beragam alasan warga tak lagi merambah hutan. Selain dari banjir, banyaknya hewan buas yang masuk ke desa, itu banyak sekali akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi sekarang masyarakat sudah pada menyadari akibat dari perambahan hutan tersebut dan banyak memanfaatkan lahan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat. Kini, alih-alih membuka lahan lagi, warga Muara Madras lebih banyak memanfaatkan lahan yang awalnya terbengkalai di sekitar rumah mereka. Kopi menjadi komoditas utama, sayur mayur menjadi sumber pendapatan tambahan. Sebelumnya, kopi milik warga hanya dihargai belasan ribu rupiah saja. Rendahnya harga inilah yang mendorong warga masuk hutan. Namun begitu memahami cara mengolah kopi yang baik, kini harga kopi mereka mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Pendampingan kita ini lebih fokus kepada peningkatan produktivitas lahan kritis sehingga lebih produktif dan masyarakat meningkat secara ekonomi dan akibatnya nanti masyarakat tidak perlu lagi melakukan perambahan ke dalam hutan. Selain itu juga ada manfaat kesehatannya karena masyarakat yang terbiasa masuk ke hutan ini tidak ada lagi interaksi dengan satwa liar. Pagi itu adalah hari yang ditunggu-tunggu anggota kelompok tani. Agendanya membagi hasil setoran kopi selama 1 bulan. Fitria salah satu ibu yang datang. Jadi payahnya terbayar ketika uang jutaan rupiah berada dalam genggamannya. Rencananya, uang itu akan ia kirim kepada anaknya yang berkuliah di sebuah kampus di Yogyakarta. Kami gunakan penghasilannya untuk anak kami sekolah 2 orang. Yang seorang belum tamat, yang seorang sudah tamat. Sejak tak lagi merambah dan fokus pada pemanfaatan lahan yang ada, kesejahteraan warga naik. Kelompok tani ini semacam koperasi yang membangun kolaborasi untuk kesejahteraan bersama dan kesetaraan. Dengar dulu ngomongan saya, langsung dia pakai parang. Dan karena mungkin menyakiti sama kanetnya, langsung kanetnya itu yang ngedor, langsung meninggal di tempat itu, Pak. Hasil pemetaan satelit lembaga WWF menunjukkan, sejak 1995, luasan hutan Sumatera konsisten menyusut. Dari 25 juta hektar di tahun itu, menyusut menjadi 10 juta hektar saja pada 2016. Deforestasi didominasi perkebunan sawit, industri kayu dan sebagian lain perambahan masyarakat. Perjalanan kami berlanjut ke Kabupaten Kerinci, tepatnya di daerah Renah Pemetik. Kawasan ini sudah lama dibuka warga, bahkan jauh sebelum ditetapkan sebagai taman nasional. Orang tua Nasir salah satu yang pertama membuka lahan pada 1950-an untuk persawahan. Jadi istilah itu kalau secara adat itu ajun arah. Jadi Kemantan diarahkan ke sini sesuai dengan patinina mama atau tokoh-tokoh adat saat itu diarahkan untuk mencari lahan, untuk menetapkan lahan di sini. Setelah ditetapkan sebagai kawasan taman nasional, warga tak lagi bisa membuka lahan di area tersebut. Untuk menghambat laju deforestasi, sebuah lembaga swadaya masyarakat, AKAR, menggagas ekonomi alternatif bagi warga. Tujuannya jelas,
agar warga tak lagi merambah tetapi bisa sejahtera. Warga diajak bermitra dan sediakan bibit kopi termasuk pelatihan. Pihak Akar menampung kopi hasil panen dengan harga yang bagus. Sebenarnya harus ada beberapa syarat gitu untuk bermitra. Pertama, lahan mereka harus berada di luar Taman Nasional. Yang kedua, mereka harus mengikuti peraturan cara tanam dari kita TFCA. Gitu. Perlahan warga pun meninggalkan lahan mereka di area Taman Nasional. Mereka memilih memanfaatkan lahan di wilayah pemanfaatan. Ujang salah satunya. Bang, dulu kan sempat punya lahan di kawasan Taman Nasional. Kenapa nggak garap di sana lagi, Bang? Sudah berapa lama ini? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Kenapa nggak garap di sana, Bang? Sibuk langgar di sini. Sini? Iya. Kalau biaya produksi, biaya hidup lah. Kalau di sana butuh berapa banyak beli beras, beli kebutuhan untuk dapur. Terus dibandingkan kalau rumah di sini, bagaimana? Kalau biaya besar situ. Besar situ, kan ya? hemat. Kalau situ mungkin dari stok beras bisa 1 karung. 1 karung ya. Beras ya, minyaknya banyak kan. Sejatinya, warga tak paham apa itu pemanasan global dengan berbagai istilah akademisnya. Yang jelas, pendekatan ekonomi warga berhasil menghambat kerusakan hutan, termasuk memberi kesempatan bagi lahan yang terlanjur dibuka untuk menjadi hutan kembali. Cerita lain ditulis warga Lunang Sako di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Konflik terjadi, terkadang bahkan sampai pada hilangnya nyawa. Ade Febrian, kepala resort Lunang Sako, mengalami berbagai pengalaman yang nyaris merenggut nyawanya. Diadang, diancam parang, sampai disandra pembalak liar pernah ia alami. Ada gabungan dari Polres Kerinci, turun itu 2007, itu tuh ada pembalakan liar yang di Morsako. Jadi pas kita menemukan lagi masyarakat, lagi nurun kayu, kita dekati, kita tanya, kita minta data, malah kan dia menentang. Menentang, kita sudah di-backup sama anggota Polri, karena Polri ini ngomong, orang lagi ngomong, kamu kok bicara juga katanya kan. Dengar dulu ngomongan saya, langsung dia pakai parang, dan karena mungkin menyakiti sama kanetnya, langsung kanetnya itu yang ngedor, langsung meninggal di tempat itu, Pak. Pada Maret 2021, banjir bandang merendam ribuan rumah dan ratusan hektar lahan pertanian di kawasan ini. Banjir membawa serta balok-balok kayu. Petugas menduga kayu-kayu itu berasal dari pembalakan liar di kawasan Taman Nasional. Untuk mengurangi konflik, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan kebijakan afirmatif. Melalui peraturan Dirjen nomor 6 tahun 2018 tentang kemitraan konservasi, masyarakat yang terlanjur membuka lahan diminta membentuk kelompok tani hutan dan mendapatkan hak kelola lahan. Kelompok ini kini berjumlah 200-an dengan anggota mencapai lebih dari 2.000 orang, tersebar di wilayah Sumatera Barat. Mereka dilarang menambah luasan lahan, memindah tangankan, dan wajib menjaga kawasan. Kini merekalah yang menjaga hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di saat keterbatasan jumlah polisi kehutanan. Paradigma baru dalam pelestarian hutan yang sebelumnya pendekatan hukum menjadi pemberdayaan dan partisipatif. Sementara kekuatan kami sangat minim, Mas, untuk mengawal itu semua. Total kami hanya punya kekuatan setiap seksi itu hanya 10 orang saja. Totalnya di bidang wilayah Sumatera Barat untuk mengelola 450 hektar tersebut, kita hanya didukung backup kekuatan 30 orang. Jadi sekitar, kalau saya bagi kemarin itu sekitar 15.000 hektar per orangnya. Itu tidak akan mampu. Konflik pun berkurang. Masyarakat secara sukarela membantu apart menjaga Taman Nasional Kerinci Seblat dari aktivitas perambahan. Dengan cara ini, setidaknya 4.000 hektar hutan selamat dari penggudulan setiap tahunnya. Sebelumnya, rata-rata per keluarga membuka hutan seluas 2 hektar tiap tahun. Bersama kelompok tani, Ade melakukan patroli. Yang mendapati seorang petani yang baru membuka lahan. Lahan tersebut dipastikan berada di luar Taman Nasional. Ade meminta petani bernama Nur Salim itu untuk membentuk kelompok tani hutan agar bisa mendapatkan hak kelola. Jadi program sekarang ini, Pak,
Kami mengambil tindakan seperti ini karena sudah terlanjur ya Pak ya. Bapak sudah terlanjur. Yang kami bentuk kelompok itu yang terlanjur Pak. Bukan yang merambah baru Pak. Nah, jadi itu saya kasih tahu Bapak. Jadi Bapak ini pintu gerbangnya nih Pak. Kan Bapak lihat ini. Di batas ini ada TNKS. Tapi Bapak syarat Bapak tidak boleh lagi nambah Pak ya. Nah, ini udah lihat nih. Ini kan masih ada hutan nih Pak. Olahlah yang ada ini Pak. Yang ada ini Bapak olah. Nah, Dahulu, masyarakat dan polisi hutan sering kucing-kucingan. Wali Nagari Sindang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengaku dirinya pernah bekerja untuk bos pembalak liar. Saat itu, melihat polisi kehutanan, rasanya seperti kejatuhan sial. Kini sang wali nagari dan polisi hutan menjadi kawan minum kopi sekaligus patroli. Hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kalau kita dulu termasuk yang pekerja kasarnya ketika itu, kita pun pernah ikut untuk menyinsau ataupun ngambil balok-balok gitu. Jadi nggak tahu kalau itu ini hutan HPT, ini hutan yang bisa dikelola, ini TNKS, terutama masyarakat yang tahunya dari nenek moyangnya itu udah hutan. Pemberian hak kelola lahan yang terlanjur dibuka merupakan langkah awal menjaga salah satu hutan yang tersisa di Pulau Sumatera itu. Pilihan merangkul ketimbang memukul para mantan perambah efektif membantu aparat yang dalam banyak kisahnya selalu mengaku kurang jumlah dan anggaran. Karena gak ada lahan lain Pak. Memperjuangkan ibu-ibu itu susah Pak. Tapi alhamdulillah saiki Pak ya. Enggak mudah Pak mencapai ini Pak. Getir dirasakan kaum perempuan di Desa Karangjaya, Rejang Lebong, Bengkulu. Bertahun-tahun, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka adalah perambah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tak ada pilihan bagi mereka, selain menjadikan hutan sebagai kebun penyambung hidup. Ya karena nggak enek lahan lain. Sing nang ngisor iku nggak enek sing digarap. Jadi ya mau tak mau ya nang dhuwur iku lah. Harus berusaha lah sebagai perempuan. Kabeh kan wis di hutanku segalane lah, eneng banyu, eneng iklim, eneng ketahanan pangan, pokoknya kabeh ku enek nang hutan. Kamis keempat. Don Sri adalah perempuan di desa ini yang pertama kali menggalang kekuatan untuk mendapatkan hak kelola lahan bermitra dengan Taman Nasional. Dia sempat dianggap gila oleh ibu-ibu lainnya yang menganggap apa yang dicita-citakannya mustahil tercapai. Tapi ada aja tuh yang udah didatangin bilangnya gini, nggak usah lah itu nanti kita ditangkap, udahlah nggak usah, nanti kita kayak masuk kandang harimau katanya gitu-gitu. Terus tapi Bu Don Sri tetap mencari dimanapun ada sampai akhirnya waktu itu kekumpul 50 orang. Don Sri terus berusaha karena tak mau terus hidup dalam ketakutan. Getir baginya ketika harus terus mengaku sebagai janda agar tak ditangkap aparat ketika kedapatan menggarap lahan di Taman Nasional. Atau saat merasa tak berdaya ketika para suami ditangkap aparat dan dijebloskan ke penjara. Bapaknya mana? Nggak ada bapaknya Pak, janda itu. Jadi sembunyi ngono lah, sembunyi. Ngomong Melayu medeke kan. Nggak bisa ngomongnya ya Pak. Karena gak ada lahan lain Pak. Memperjuangkan ibu-ibu itu susah Pak. Tapi alhamdulillah saiki Pak ya. Enggak mudah Pak mencapai ini Pak. Bukan hanya yang dewasa. Anak-anak di desa ini bertahun-tahun hidup dalam trauma. Wahyuni Saputri adalah salah satunya. Sejak kecil, ia tinggal di sebuah pondok di dalam kawasan Taman Nasional. Patroli polisi kehutanan menjadi momen horor bagi perempuan yang biasa disapa Puput itu. Puput kecil, sering berlari dan sembunyi menahan tangis, menghindari kejaran aparat. Kami harus lari ke tempat yang gimana caranya kami harus keluar. Yang Puput sedihin tuh setelah Puput keluar,
Puput mikir gimana Puput mau sekolah besok karena buku, sepatu, pakaian Puput ada di pondok seperti itu. Jadi besoknya tuh Puput merasa nangis sama orang tua, gimana mau sekolah nggak bisa, baju nggak ada PR udah Puput kerjain di taman, bukunya ada di pondok, gimana ngambilnya, ya udah nggak usah sekolah. Jadi hari itu Puput ngerasa kecewa karena Puput nggak bisa sekolah seperti itu waktu itu. Trauma masa kecilnya itu membuat Puput tergerak bergabung dengan Donsri. Bersama belasan perempuan lainnya, mereka membangun solidaritas, terutama bagi istri-istri yang suaminya pernah dijebloskan ke penjara karena menggarap lahan di Taman Nasional. Jerih payah Donsri datang dari rumah ke rumah membuahkan hasil. Pada 2020, Donsri berhasil membentuk kelompok perempuan peduli lingkungan KPPL Sumberjaya. Gerakan ini membesar, melibatkan puluhan perempuan lainnya, bahkan menginspirasi perempuan di desa tetangga. Donsri ikut membidani terbentuknya KPPL Sejahtera Desa Sumber Bening. Puncaknya, mereka berhasil mendapatkan hak kelola lahan pada akhir 2021. KPPL Sumberjaya kini beranggotakan 40 orang yang berusaha memulihkan ekosistem Taman Nasional seluas 37,66 hektar. Sedangkan KPPL Sejahtera dengan anggota 42 orang memiliki tanggung jawab memulihkan lahan seluas 40,52 hektar. Pemulihan dilakukan dengan menanam tanaman keras. Rumah pembibitan tanaman ini mereka kelola bersama. Nantinya, bibit tanaman tersebut akan ditanam di sekitar kebun mereka. Inilah awal dari gerakan pemulihan ekosistem hutan yang sebelumnya mereka rusak. Tujuannya apa? Kenapa alpukat dan kenapa harus ditanam di ladang, Mbak? Karena kita kemarin itu ini ya Mas, meminta alpukat ini, kita yang pertama mau memulihkan lagi ekosistem yang ada di TNKS. Dan yang kedua kita ingin memanfaatkan buah dari alpukat. Ekosistem apa Mbak yang dipulihkan? Misalnya apakah ada kekhawatiran warga misalnya lerengnya longsor atau bagaimana Mbak? Nah, itu juga iya Mas. Kita takut itu kalau lahan kita mereng itu kan otomatis nantinya takutnya kita longsor. Kebanyakan kan kadang dari pohon itu sudah banyak kita tebangi. Semangat perempuan di dua desa ini bukan semata soal hak kelola lahan, melainkan perjuangan menghadirkan keadilan gender dalam isu lingkungan. Pemahaman yang berkembang selama ini menempatkan perempuan dan lahan sebagai aset yang dimiliki laki-laki. Tak mengherankan, di banyak tempat identifikasi lahan menggunakan nama suami sebagai bentuk kepemilikan. Namun di Sumber Bening dan Karangjaya, nama para istrilah yang disematkan pada kepemilikan lahan. Padahal kalau kita coba perhatikan kegiatan-kegiatan di sektor pertanian perkebunan itu perempuan tuh memiliki peran yang cukup penting dan signifikan. Makanya kita juga mendorong untuk mencoba untuk mengubah atau memunculkan kembali bahwa sebenarnya perempuan itu mampu mengelola hutan. Nah, di lain sisi ketika ada kerusakan hutan itu kalau dari bacaan-bacaan dan juga dari diskusi-diskusi itu perempuan yang menjadi menjadi beban, menjadi korban terburuk dari dampak kerusakan hutan. Menurut Dede, perempuan di dua desa ini cenderung melihat ekosistem sebagai ruang bersama. Ada dimensi sosial dan solidaritas. Kelompok ini mereka jalankan secara bersama-sama. Ada pembagian kerja. Tanaman yang mereka tanam untuk pemulihan ekosistem selalu memiliki nilai komunal yang artinya bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Seperti alpukat, nangka, durian, sampai jengkol. Penguatan kelompok perempuan ini terus dilakukan. Secara berkala, mereka memperkuat literasi seperti menulis dan berkomunikasi. Puput menjadi motornya. Ia yang termuda di antara anggota kelompok. Selain menjadi petani yang menggarap, tak lebih dari setengah hektar lahan milik keluarga, Puput juga memilih berkuliah di jurusan keguruan. Cita-citanya sederhana, tetapi menyimpan gagasan mulia. Puput ingin membuat sekolah sendiri, khususnya sekolah lingkungan yang di situ nantinya anak-anak paham tentang artinya tumbuhan, pertumbuhan, dan pengetahuan. Kini Donsri dan perempuan-perempuan di desa itu tak perlu lagi mengaku sebagai janda untuk melindungi suami mereka. Mereka kini bebas mengelola lahan sekaligus memulihkan hutan untuk kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah, bersyukur, senang.
yo eneng anune lah banggane ngono. Iso ngajak ibu-ibu ngono. Perjalanan selama 2 pekan ini mengajarkan kepada kami bahwa tak harus menjadi serakah untuk bisa sejahtera. Kita bisa mengambil dari hutan seperlunya dan mempertahankan selebihnya.